Nah, seperti ini bagus sekali, masya Allah. Dan ini dalam merupakan nikmat yang perlu kita syukuri bersama. Antum meninggalkan kerjaan, meninggalkan istirahat di mesnya atau di rumahnya untuk datang ke sini ke majelis taklim yang insya Allah nama-nama kita semua, antum semua adalah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikatnya. Seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Ahmad Mustaleh. Beliau adalah dai dari Jeddah yang dulu di Jubail sini, mungkin sebagian antum tahu. Ya. Beliau tugasnya di Jeddah dan diundang untuk ketemu dengan antum, untuk ketemu dengan kita semua. Masya Allah. Kemudian yang pertama tadi adalah Ustadz Arifin, Muhammad Arifin Badri. Beliau kandidat doktor di Jamiah Islamiyah. Mungkin tadi belum disebutkan, saya kenalkan karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau cuma dengar ceramahnya masya Allah bagus ya dari tadi, tapi nggak kenal siapa beliau, dan barangkali antum nanti ke Madinah ketemu, oh pernah lihat kayaknya di mana. Nah, itu namanya Ustaz Arifin, itu calon doktor di Jamiah Islamiyah bagian fikih, yang mudah-mudahan sebentar lagi akan menyelesaikan disertasinya. Itu semua adalah kita datang ke sini, kita berkumpul di sini adalah untuk mengisi rohani kita. Sebagaimana kita diisi jasmaninya dengan kabsah, dengan kue, dengan minuman dan lain sebagainya, kita juga rohani perlu diisi. Minimal seminggu sekali seperti ini bagus sekali. Ya, baik di tempat kerjaan atau di jaliat, atau kalau tidak sempat memang benar-benar sibuk, minimal antum dengarkan kaset-kaset ceramah yang bisa bahasa Arab ya dengarkan dengan bahasa Arab. Kalau tidak ya bahasa Indonesia ada di beberapa jaliat. Itu penting itu. Antum sambil bawa mobil, setel di mobil, ya. Atau ada buku-buku buletin yang bermanfaat yang bagus ya. Ya. Kalau antum ragu-ragu terhadap suatu materi, misalkan kaset ini kok isinya agak janggal, antum jangan langsung dicerna dan langsung dikonsumsi. Antum tanyakan dulu ke Ustadz, Ustadz ini gimana isinya? Kok ada yang berbeda, ada yang aneh gitu. Supaya kita tidak menyerap semua yang kita dengar, karena sebagian kaset juga tidak bagus isinya, kurang bagus, ada yang keliru pemahamannya. Buku-buku juga seperti itu. Jadi perlu antum tanyakan kepada Ustadz ini bagaimana isinya, bagaimana penulisnya, ya layak enggak untuk kita dengarkan, untuk kita ambil ilmunya, ya. Karena sarananya alhamdulillah banyak sekali sekarang. Dari internet bisa, televisi juga ada, ya, Al-Majid. Subhanallah, kalau kita mau, yang penting kita mau saja, insya Allah tidak ada kesulitan untuk menuntut ilmu itu. Apalagi bisa datang ke sini, di samping kita dapat ilmu juga dapat barokah, hudurul majalisil ilm, mendatangi majelis-majelis taklim. Karena malaikat sendiri, ada malaikat-malaikat yang tugas mereka adalah keliling untuk mencari majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Mereka mencari majelis zikir keliling tugasnya, dan ketika mendapatkan majelis ini mereka duduk bersama kita. Dan tidak mustahil bersama kita ini banyak malaikat yang mendengarkan kajian dari pagi itu. Ya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ayyakunallaha ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, kalau kita ingin bisa merasakan manisnya iman, yang kedua syaratnya adalah alla yuhibbal mar'a, tidak menyukai seseorang. Nah, kita kan senang sama teman kan, sama saudara, sama kenalan, ya, sama mitra kerja, senang akrab, asyik gitu ya. Allah yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintainya dengan dorongan apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berteman dengan si Ahmad, dengan si Firman, dengan Muhammad, itu karena mereka orang baik-baik. Mereka masya Allah akhlaknya baik. Kalau saya ngelihat dia ingat taat kepada Allah ya. Kalau ngelihat si Muhammad ini ingat masjid. Kenapa? Karena ketemunya seringnya di masjid. Ya. Tidak seperti si Hendrik itu, ketemu ngelihat dia selalu lagi mabok. Mengingatkan ke neraka, waliyadzubillah. Iya. Tapi masya Allah orangnya tawadhu, baik ya, tenang, tidak sombong, padahal duitnya banyak. Tapi saya senang bukan karena duit dia banyak, karena kalaupun banyak belum tentu saya dikasih. Ya. Senangnya karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi contoh buat saya. Itu adalah saudara saya yang akan mengingatkan saya ketika saya lalai.
saya keliru, mungkin malas-malasan sholatnya. Akhi, jangan malas-malas begitu. Kita hidup ini sebentar. Kalau kita gunakan untuk malas-malasan, bagaimana kita akan selamat? Dia mungkin sering menunjukkan kita ke pengajian-pengajian yang baik, majelis-majelis taklim atau bacaan-bacaan yang bagus dan lain sebagainya. Jadi, kemudian yang ketiga an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Wa fi riwayatin wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'dan an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga adalah dia tidak ingin kembali kepada kekafiran setelah dia masuk Islam, setelah kita memeluk Islam. Ini sama sekali tidak mau untuk kembali kepada kekafiran, sekalipun dibayar bermiliar-miliar ya. Apalagi cuma sekarton Indomie ya. Banyak saudara-saudara kita subhanallah dulu ya, walau sekarang mungkin nggak ada, dikasih satu Indomie, 1 karung beras sudah jadi Kristen. Kita dulu dengar di beberapa daerah seperti Gunung Kidul ya, mungkin di daerah Irian, gara-gara dikasih makanan sudah pindah agama ya, waliyadzubillah. Itu menunjukkan lemahnya iman yang sangat lemah ya. Kalau kita ingin merasakan iman, manisnya iman, maka kita harus sangat benci untuk kembali kepada kekafiran. Tidak bisa ditawar dengan dunia seisinya ya, untuk kembali ke kekafiran tidak ada tawaran sama sekali ya. Sebagaimana dia benci dan tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api neraka ya. Siapa yang mau dilemparkan ke api neraka? Nggak ada. Orang kesulut obat nyamuk aja nggak ada yang mau ya kan ya. Kalau nggak sengaja aja subhanallah panasnya kayak apa, langsung melepuh itu kulitnya. Apalagi kok dilempar api neraka, waliyadzubillah, yang subhanallah panasnya 7 kali lipat api dunia. Enggak ada yang mau. Sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke api neraka, dia juga tidak mau meninggalkan agama Islam sampai titik darah penghabisan. Ya, makna halawatul iman, makna seseorang bisa merasakan manisnya iman itu apa? Bisa merasakan manisnya iman adalah dia merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa merasakan nikmat ketika sholat, nikmat ketika puasa, nikmat ketika ngaji, nikmat ketika silaturahmi, ketika sedekah, merasa longgar, senang, tenang ya. Ketika kita zakat, mengeluarkan zakat kita nikmat benar ya. Bukan waduh kalau dihitung-hitung ini gaji saya jadi berkurang berapa ini, yang seharusnya pas 5.000 jadi tinggal 4.700 misalkan, dihitung-hitung secara matematik. Itu berarti belum bisa merasakan nikmatnya iman. Kalau dia orang yang bisa merasakan nikmatnya iman, dia keluarkan 300 real misalkan dari 5.000 misalkan, itu merasa pelong dan ini adalah tabungan saya di akhirat nanti. Kalau kita ikhlas itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti gunung. Ada seseorang yang beramal ketika di akhirat, dia waktu di dunia cuma satu genggam. Tiba-tiba di akhirat mendapati pahalanya apa? Sebesar gunung Uhud. Ya Allah, dari mana pahala saya ini? Kalau boleh kita katakan bebas, ya Allah jangan bercanda. Dari mana saya dapat pahala sebesar ini? Saya nggak pernah infak sebesar gunung Uhud. Kata Allah Subhanahu wa taala padanya, ini adalah dulu harta kamu yang diinfakkan, yang 1 mud itu saya kembangkan dan saya tumbuhkan sampai menjadi seperti gunung karena keikhlasan kamu. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh sedikitnya sedekah, infak. Mungkin tadi ada yang infak 1 real, 2 real, 5 real, 10 real. Jangan dianggap remeh. Wah, tadi teman saya ngeluarin cuma 1 real, dari saya mau 100. Jangan dilihat dari itunya, dari keikhlasannya. Kalau dia ikhlas, mukhlis, mungkin yang 1 real itu mengalahkan 100 real. Ya. Pertama ikhlas, yang kedua jelas diambil dari atau diperoleh dengan cara yang halal. Jadi tidak boleh sama sekali la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan dari kebaikan maupun sedikit, sekalipun sedikit. Belum tentu yang kita anggap banyak bagus ternyata bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia infaknya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa nikmat